Kesultanan Pasir Darul Aman, sebelumnya bernama Kerajaan Sadurengas, adalah sebuah kerajaan yang berdiri pada tahun 1516 dan dipimpin oleh seorang wanita, Ratu pertama, yang dinamakan Ratu Aji Putri Butung, Ratu Aji Putri Petong. Wilayah kekuasaan Kerajaan Sadurengas meliputi Kabupaten Pasir yang ada sekarang, ditambah dengan Kabupaten Penajam Pasir Utara, Balikpapan dan Pamukan sekarang menjadi Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Kota Baru di Provinsi Kalimantan Selatan. Menurut perjanjian VOC Belanda dengan Kesultanan Banjar, negeri Pasir merupakan salah satu bekas negara dependensi, negara bagian di dalam negara Banjar Raya. Cikal bakal Kerajaan Pasir kini terletak Kabupaten Pasir, bagian selatan Provinsi Kalimantan Timur. Kerajaan ini pernah menjadi vasal Kesultanan Banjar. Konon menurut penuturan, Raja pertama Pasir adalah seorang wanita bernama Putri Petung, Aji Putri Betung. Pusat pemerintahannya berada di Sadurangas, hulu Sungai Kandilo. Konon sebelum hadirnya Aji Putri Betung, di kawasan Pasir belum ada raja. Ketika itu di kawasan yang sekarang bernama Kampung Batu Botuk hidup seorang kakek beserta istrinya. Ia memelihara seekor kerbau putih yang diberi nama Ukop. Oleh karena itu, oleh tetangganya ia dikenal sebagai Kakak Ukop sedangkan istrinya disebut Itak Ukop. Karena mendengar mengenai sebuah negeri makmur yang diperintah oleh seorang raja, warga setempat juga menginginkan seorang raja. Kendati demikian, mereka tidak mengetahui siapakah yang hendaknya diangkat sebagai raja. Oleh karenanya, mereka lantas menghadap pada Kakak Ukop guna membicarakan mengenai hal tersebut. Kakak Ukop sangat setuju dan menyarankan agar mereka mencari raja di luar daerah Pasir. Setelah dicapai kata sepakat, warga setempat mengutus Kakak Ukop berlayar ke negeri di tepi langit guna mencari salah seorang rakyatnya yang layak dijadikan Raja Pasir. Pelayaran pertama Kakak Ukop memakan waktu 3 tahun, namun tidak membuahkan hasil apapun. Penduduk Pasir mendesak Kakak Ukop agar mengadakan perjalanan lagi. Ia pun mengadakan pelayaran selama 7 kali. Pada pelayaran yang ke-7 tersebut, Kakak Ukop tiba di negeri tepi langit dan mendapat penjelasan dari penduduk di sana bahwa sosok yang kelak akan menjadi Raja Pasir telah dikirimkan. Oleh karenanya, lebih baik Kakak Ukop segera berlayar kembali ke Pasir. Oleh penduduk negeri tepi langit, Kakak Ukop dibekali dengan ceret, tempat air, pinggan, gong, sumpitan, kipas emas, dan lain sebagainya. Benda-benda ini kelak akan menjadi pusaka kerajaan. Sewaktu berlayar kembali ke Pasir, Kakak Ukop mendapatkan pesan melalui mimpi bahwa barang apapun yang diperolehnya di tengah perjalanan jangan dibuang. Keesokan harinya saat terbangun, Kakak Ukop mendapati bahwa di haluan perahunya telah ada seruas bambu betung yang besar. Karena teringat oleh pesan dalam mimpinya semalam, Kakak Ukop tidak membuangnya dan membawanya pulang. Setibanya di kampung halamannya, bambu betung itu ditaruh di tempat menaruh kayu bakar, yakni di dapurnya. Ia kemudian menjelaskan hasil pembicaraan dengan penduduk negeri di tepi langit. Ternyata setelah ditunggu beberapa lama tidak ada seorang pun yang datang hendak menjadi raja di Pasir. Oleh karenanya, Kakak Ukop lantas berlayar kembali untuk ke-8 kalinya. Sepeninggal Kakak Ukop, istrinya kehabisan persediaan kayu bakar sehingga ia mengambil dan membelah seruas bambu tersebut. Ternyata dari dalam ruas bambu keluarlah sebutir telur yang agak besar. Telur itu lantas ditaruh di atas pinggan dan diletakkan di dekat tempat tidur Itak Ukop. Tepat tengah malam, telur tersebut menetas dan dari dalamnya muncul seorang anak perempuan yang amat cantik. Ia kemudian diberi nama Putri Petung, Putri Betung karena berasal dari belahan bambu betung. Putri yang muncul dari dalam bambu betung ini kemudian menjadi Raja Pasir pertama. Sementara itu, sumber lain menuturkan bahwa asal mula berdirinya Kerajaan Pasir berkaitan dengan rombongan berasal dari Kerajaan Kuripan dan Daha yang terletak di Amuntai. Mereka mengungsi dari desanya guna melarikan diri dari kelaliman seorang raja bernama Sukarama. Ketika itu Raja Sukarama hendak menculik Putri Arya Manau, bekas panglima perang kerajaan semasa pemerintahan ayah Raja Sukarama, yang sedang mandi di sungai.
Teriakan gadis itu mengundang kedatangan Arya Manau beserta adiknya, Geruntung Manau. Raja Sukarama pada kesempatan tersebut sedang disertai oleh Pangeran Mangkubumi yang merupakan saudara sepupunya sendiri. Tindakan tersebut mengakibatkan perang tanding di antara mereka dan Pangeran Mangkubumi tewas. Menyaksikan saudara sepupunya tewas, Raja Sukarama lalu melarikan diri. Khawatir terhadap pembalasan dendam Raja Sukarama, mereka lalu sepakat meninggalkan kampung itu dengan diikuti oleh seluruh warganya dan mencari tempat pemukiman baru. Rombongan tersebut dipimpin oleh Arya Manau beserta Geruntung Manau. Dalam perjalanannya, mereka terhalang oleh Sungai Kendilo dan Sungai Samu. Setelah mempertimbangkan bahwa tanahnya sangat sesuai bagi pertanian, mereka lalu memilih berdiam di sana. Karena telah berambut putih dan selalu menunggang kerbau, maka Arya Manau digelari kakak ukop oleh penduduk setempat atau kakek yang menunggangi kerbau. Sementara itu, Geruntung Manau digelari Temenggung Tauke atau orang bijak yang ada secara tiba-tiba. Setelah pemukiman menjadi makin maju, Arya Manau dan Geruntung Manau sepakat hendak mendirikan kerajaan sendiri. Sebagai penguasa pertama, diangkatlah putri tunggal Arya Manau dan kerajaan mereka diberi nama Kerajaan Sadurangas yang berarti Kerajaan Pusat Kekuatan. Dalam upacara penobatan tersebut diundang pula suku-suku Dayak yang berdiam di sekitar tempat itu. Dengan demikian berdirilah Kerajaan Sadurangas yang kelak menjadi Kesultanan Pasir. Penguasa pertama Kerajaan Sadurangas ini dikenal sebagai Puteri di dalam Petung. Oleh karenanya, versi ini agak berbeda dengan sebelumnya, namun keduanya mencantumkan nama yang sama bagi penguasa pertamanya. Ia menikah dengan seorang bangsawan dari Giri di Jawa, Pangeran Indrajaya. Menurut sumber lain, Abu Mansur Indrajaya, yang datang ke Pasir dengan kapal. Pernikahan ini membuahkan dua orang anak, seorang putra bernama Aji Patih Aji Mas Patih Indra, dan seorang putri bernama Aji Meter yang menikah dengan seorang keturunan Arab bernama Baalwi asal Mempawah. Baalwi kemudian menyebarkan agama Islam di Pasir. Pernikahan ini membuahkan dua orang anak, yakni Imam Mustafa dan Puteri Ratna Brana. Sementara itu, Aji Patih memiliki seorang putra bernama Aji Anum Singa Maulana. Puteri Ratna Brana kemudian dinikahkan dengan Aji Anum dan selanjutnya menjadi nenek moyang raja-raja Pasir. Puteri di dalam Petung digantikan oleh putranya, Aji Mas Patih Indra tahun 1567 sampai tahun 1607 atau tahun 1600 sampai tahun 1624 dan selanjutnya Aji Mas Anom Indra tahun 1607 sampai tahun 1644 serta Anom Singa Maulana tahun 1607 sampai tahun 1644 atau tahun 1624 sampai tahun 1707. Bersama dengan itu, agama Islam mulai tersebar di Kerajaan Pasir pada abad 16 sampai 17. Semasa pemerintahan Aji Mas Anom Indra, datanglah seorang ulama asal Mempawah bernama Sayyid Ahmad Khairuddin atau lebih dikenal sebagai Imam Mempawah guna mengembangkan agama Islam. Berbeda dengan para pendahulunya, Raja Anom Singa Maulana sering bertindak kejam kepada rakyat. Ia memaksa rakyatnya membangun istana megah yang berhiaskan emas. Sebelumnya, tempat kediaman raja tidak begitu berbeda dengan rumah rakyat. Akibatnya, mereka kekurangan waktu bercocok tanam. Siapapun yang membantah atau melontarkan kritik kepada dirinya akan dijatuhi hukuman. Karena penderitaan tersebut, rakyat berbondong-bondong meninggalkan kerajaan Sadurangas. Pada 1667, Kerajaan Sadurangas diserang oleh gerombolan yang berasal dari tanah dusun. Karena membenci rajanya, rakyat tidak bersedia mengulurkan bantuan sehingga raja mengalami kekalahan dan terbunuh. Istana megah yang dibangun atas perintah raja tersebut dibakar habis. Ketika itu, 3 orang putra raja, yakni Aji Perdana, Aji Duwo, dan Aji Geger sedang belajar agama di tempat kediaman Al-Imam Sayyid Abdurrahman, putra Sayyid Ahmad Khairuddin sehingga mereka terluput dari bencana tersebut. Setelah berlangsungnya peristiwa ini, rakyat berpindah ke hilir Sungai Kandilo dan membangun tempat pemukiman baru bernama Lempesu.
Aji Perdana dengan disertai Al-Imam Sayyid Abdurrahman memohon bala bantuan Kesultanan Banjar yang ketika itu dipimpin oleh Sultan Mustain Billah. Sultan Banjar bersedia memberikan bantuannya guna membasmi gerombolan asalkan setiap tahun kerajaan Sadurangas menyerahkan upeti berupa 10 kati emas. Aji Perdana menyetujui persyaratan ini. Berkat bantuan dari Kesultanan Banjar, gerombolan perampok dapat dibasmi. Sebagai ucapan terima kasih, kerajaan Sadurangas menyerahkan emas yang berhasil direbut kembali kepada Sultan Banjar. Semenjak saat itu, Sadurangas menjadi sekutu Banjar, dan mereka wajib menyerahkan upeti setiap tahunnya. Guna mengisi kekosongan singgasana kerajaan, Aji Perdana diangkat sebagai raja berikutnya dengan gelar penambahan Sulaiman, tahun 1667 sampai tahun 1680. Pelantikannya berlangsung di Kayutangi, ibu kota Kesultanan Banjar. Al-Imam Sayyid Abdurrahman diangkat sebagai penasihatnya dengan gelar Syarif Indra Bangsawan. Penambahan Sulaiman merupakan seorang raja yang taat beragama dan berusaha mendekatkan diri kepada rakyatnya. Hingga 3 tahun memerintah, ia masih mengalami kesulitan dalam memenuhi janji menyerahkan 10 kati emas setiap tahunnya. Atas saran penasihat Syarif Indra Bangsawan, penambahan Sulaiman mengunjungi Sultan Mustain Billah di Banjar guna menyampaikan segenap kesulitannya. Sultan Mustain Billah memberikan kelonggaran waktu bagi penyerahan emas tersebut dan memperbolehkan kerajaan Sadurangas memulai kewajiban itu setelah penambahan Sulaiman 10 tahun memerintah. Jadi, baru pada ke-11 pemerintahan penambahan Sulaiman penyerahan itu dilaksanakan. Penambahan Sulaiman mangkat pada 1680 setelah muntah darah akibat keracunan. Penggantinya adalah adiknya, Aji Duo, yang memerintah dengan gelar penambahan Adam tahun 1680 sampai tahun 1705. Penyerahan emas setiap tahunnya kepada Kesultanan Banjar masih dilanjutkan. Semasa pemerintahannya, pusat pemerintahan kerajaan dipindahkan dari Lampesu ke Gunung Sahari. Dia memajukan kegiatan pertanian di negerinya dengan membangun kawasan persawahan di Atang Gendang dan Jaya yang dilengkapi dengan sistem irigasi yang baik. Dia juga mendatangkan ahli-ahli pertanian dari Banten dan Demak. Aji Geger, adiknya, dikirim guna mempelajari agama Islam dan ilmu pemerintahan di Banten. Kerajaan Sadurangas pada masa tersebut banyak mengalami serangan para bajak laut dari Sulawesi. Raja lalu meminta bala bantuan Angkatan Laut Kesultanan Banjar. Awalnya bantuan ini dapat diberikan. Namun, karena Kesultanan Banjar sedang sibuk dalam peperangan melawan VOC, bantuan yang diminta tidak dapat lagi diberikan. Akhirnya, kerajaan Sadurangas diperkenankan membangun Angkatan Laut sendiri. Kendati demikian, Banjar tidak dapat membantu dalam hal perlengkapan perang. Selama bertahun-tahun, cadangan emas di kerajaan Sadurangas mulai menipis dan mereka merasa kesulitan dalam mendapatkannya. Itulah sebabnya, penambahan Adam mengadakan perundingan dengan Sultan Banjar. Dalam pertemuan tersebut, Sultan Banjar menyatakan ketidaksanggupannya membantu Sadurangas dalam hal persenjataan. Bahkan Sultan Banjar meminta agar penambahan Adam menyerahkan 100 kati emas dan setelah itu Sadurangas tidak diwajibkan lagi membayar upeti tersebut untuk selamanya. Penambahan Adam mengajukan keringanan dan disepakati bahwa jumlahnya diturunkan menjadi 50 kati yang akan diserahkan dalam waktu 3 tahun. Berkat kerja keras raja dan rakyatnya, hanya dalam kurun waktu 2 tahun 50 kati emas sudah terkumpul yang segera dibayarkan ke Banjar pada 1698. Semenjak saat itu, Sadurangas terbebas dari kewajibannya membayar upeti ke Banjar. Peristiwa penting lain pada masa ini adalah lamaran terhadap putri raja bernama Aji Rainah oleh Andi Mapanyuki, putra Raja Bugis Paneki yang berlangsung pada 1700. Lamaran ini ditolak dan mengakibatkan peperangan antara Sadurangas dengan Paneki. Menurut hikayat, karena kesalahpahaman menyangka pasukan Sadurangas kalah, penambahan Adam bunuh diri dengan membakar istananya. Peperangan ini dapat diakhiri dengan perdamaian dan bahkan Andi Mapanyuki turut berduka atas peristiwa tersebut. Aji Geger, tahun 1703 sampai tahun 1738, diangkat sebagai raja menggantikan kakaknya.
Semenjak pemerintahannya, Raja Sadurangas mulai menyandang gelar Sultan. Ia lalu digelari Sultan Aji Muhammad Alamsyah. Nama kerajaan juga diubah menjadi Pasir. Ia melakukan pembenahan terhadap negerinya yang hancur akibat peperangan dengan Paneki. Sektor pertanian pun mengalami kemajuan pesat. Peristiwa penting pada masa ini adalah ditetapkannya Undang-Undang Kesultanan yang diberi nama Boyan Bungo Nyaro atau Jalan Bunga Keberuntungan. Isinya menyangkut susunan pemerintahan, aturan pemberian gelar bangsawan, syarat menjadi sultan, dan lain sebagainya. Semasa pemerintahannya, Sultan bekerja keras memajukan negerinya. Jalur-jalur transportasi baik melalui darat dan laut makin dikembangkan sehingga tingkat kemakmuran rakyat mengalami kemajuan pesat. Ia mengubah pula bendera Kesultanan Pasir dengan menambahkan warna hijau di sekelilingnya. Makna warna dasar kuning dalam bendera tersebut melambangkan keagungan. Gambar macan tutul yang sedang menerkam melambangkan kewaspadaan dalam menghadapi ancaman, baik dari dalam maupun luar. Sedangkan warna hijau di sekeliling bendera melambangkan suburnya tanah pertanian di pasir. Sebagai catatan, sumber lain menempatkan serangan suku dusun pada masa pemerintahan Aji Geger. Diriwayatkan bahwa kerajaan kerap mendapatkan gangguan yang berasal dari suku dusun di hulu sungai. Oleh karena itu, Raja mengeluarkan perintah untuk membangun perkubuan yang kuat. Malangnya, sebelum pekerjaan itu selesai, suku dusun telah menyerang mereka dan membumi hanguskan rumah rakyat beserta istana Raja Pasir. Akibatnya, Sultan beserta rakyatnya terpaksa mengungsi ke hilir Sungai Kandilo dan memutuskan untuk menetap di Pasir Benua dekat Pasir Belengkong. Mereka membangun perkampungan baru secara bergotong royong, sesuai dengan nama tempat mereka menetap. Untuk selanjutnya kerajaan diubah namanya menjadi Pasir. Karenanya, kembali terdapat perbedaan versi di sini. Terdapat sumber lain yang menyebutkan mengenai pernikahan antara Lamadukeleng dengan putri Sultan Aji Muhammad Alamsyah. Lamadukeleng adalah tokoh kerajaan Wajo yang merantau ke Kalimantan setelah membunuh seorang bangsawan Bon dan menikah dengan putri Sultan Aji Muhammad Alamsyah bernama Andeng Ajang. Ketika ayahnya wafat, istri Lamadukeleng ini dicalonkan sebagai Sultan Pasir. Meskipun demikian, sebagian orang-orang Pasir menolaknya sehingga menggusarkan Lamadukeleng. Akibatnya, Lamadukeleng menyerang dan menaklukkan Pasir pada 1726. Ia kemudian diangkat sebagai Sultan Pasir, tahun 1726 sampai tahun 1735, hingga dipanggil pulang guna membebaskan negerinya dari dominasi Bon beserta VOC. Perkembangan kerajaan Pasir sepeninggal Sultan Aji Muhammad Alamsyah, Dewan Adat Kerajaan berniat mengangkat Aji Depati yang bergelar Pangeran Sukmaningrat, putra penambahan Adam, sebagai penggantinya. Ia menolak jabatan tersebut karena ibunya merasa keberatan pindah ke Gunung Sahari sehingga yang diangkat sebagai Sultan baru adalah Aji Ngara, putra Sultan Aji Muhammad Alamsyah. Ia bergelar Sultan Sepuh Alamsyah. Tahun 1738 sampai tahun 1768, semasa pemerintahannya, diterapkan teknologi baru dalam pertanian sehingga sanggup meningkatkan produksi pangan. Selain itu, demi mengamankan wilayahnya, Sultan membentuk satuan pasukan berkuda. 50 ekor kuda didatangkan dari Sumbawa demi keperluan tersebut. Masih pada masa pemerintahannya, berlangsunglah pernikahan antara Andi Sibengareng, putra mahkota kerajaan Wajo, dengan putri Aji Doyah dari Pasir. Pernikahan ini membuahkan seorang putri bernama Andi Riajeng yang kelak menikah dengan Sultan Aji Muhammad Idris, tahun 1735 sampai tahun 1739, dari Kutai Kartanegara. Terdapat perbedaan versi di sini. Menurut versi pertama, Sultan Aji Muhammad Idris menikah dengan putri Lamadukeleng. Lihat uraian mengenai kerajaan Kutai Kertanegara. Sedangkan menurut buku sejarah kerajaan Sadurangas atau Kesultanan Pasir, Andi Riajeng yang menikah dengan Sultan Aji Muhammad Idris itu adalah cucu Lamadukeleng. Sumber lain menyatakan bahwa setelah Lamadukeleng meninggalkan Pasir, yang menggantikannya adalah Sultan Sepuh pertama Alamsyah. Menurut sumber tersebut, ia memerintah pada tahun 1735 sampai tahun 1766. Jadi menurut sumber ini,
Sultan Sepuh Alamsyah tidak memerintah setelah Sultan Aji Muhammad Alamsyah, melainkan menggantikan Lamadukeleng. Selanjutnya, masih menurut sumber yang sama, semasa pemerintahannya, Kerajaan Pasir mengalami kemajuan dalam bidang pertanian dan perkebunan sehingga rakyat hidup berkecukupan. Kendati demikian, Sultan Sepuh masih merasa terganggu dengan kondisi Pasir sebagai vasal Kerajaan Banjar yang setiap tahun rakyat Pasir harus membayar upeti kepada Sultan Banjar berupa 10 kati emas beserta hasil pertanian. Untuk memperoleh keringanan, Sultan Sepuh menghadap Raja Banjar di Martapura. Ia memohon agar upeti 10 kati emas itu dikurangi karena terlampau berat bagi rakyat Pasir diakibatkan sering meluapnya Sungai Kandilo sehingga menghambat kegiatan pendulangan emas. Sultan Sepuh meminta agar upeti itu dibayarkan saja sekaligus dan setelah itu Pasir bebas dari ikatan dengan Banjar. Sultan Banjar menyepakatinya dan menetapkan emas sebanyak 50 kati sebagai tebusan bagi kemerdekaan Pasir yang harus dibayarkan dalam waktu setahun. Sultan Pasir menyampaikan keputusan ini kepada rakyatnya dan memerintahkan mereka bergotong royong mendulang emas di Sungai Kandilo. Rakyat berbondong-bondong memenuhi seruan Sultan ini hingga dalam kurun waktu 1 tahun telah didapatkan 100 kati emas. Begitu tiba tenggang waktunya, upeti diserahkan kepada Sultan Banjar dan Kerajaan Pasir memperoleh kemerdekaannya. Dengan bebasnya Pasir dari kewajiban menyerahkan upeti, rakyat dapat memusatkan lebih banyak perhatian terhadap kegiatan pertanian sehingga kehidupan mereka makin makmur. Berbeda dengan versi sebelumnya, menurut versi ini pelunasan upeti secara keseluruhan terhadap Kesultanan Banjar baru terjadi semasa pemerintahan Sultan Sepuh Alamsyah. Aji Depati yang sebelumnya pernah menolak kedudukan sebagai Sultan kini setuju menggantikan Sultan Sepuh Alamsyah karena ibunya sudah wafat. Ia menaiki singgasana Kesultanan Pasir dengan gelar Sultan Dipati Anom Alamsyah tahun 1768 sampai tahun 1779. Menurut sumber lain, Sultan Sepuh Alamsyah secara berturut-turut digantikan oleh Sultan Ibrahim Alamsyah tahun 1766 sampai tahun 1786, Ratu Agung tahun 1786 sampai tahun 1788, dan baru setelah itu Sultan Dipati Anom Alamsyah tahun 1788 sampai tahun 1799. Bersamaan dengan masa pemerintahan Sultan Dipati Anom Alamsyah ini terjadi perang perebutan tahta di Kesultanan Banjar. Ketika itu, Pangeran Natadilaga menobatkan dirinya menjadi Sultan Tahmidullah II sehingga terjadi peperangan dengan Pangeran Amir. Lihat uraian mengenai Kesultanan Banjar. Kesultanan Pasir pada masa itu turut membantu pihak Pangeran Amir. Karena terdesak, Sultan Tahmidullah II meminta bantuan VOC. Tentu saja bantuan itu tidaklah cuma-cuma. Sultan Banjar diminta menyerahkan sebagian wilayahnya, termasuk Pasir, pada 1787. Meskipun sebelumnya Pasir telah melepaskan diri dari kekuasaan Banjar, Sultan Tahmidullah II masih merasa kerajaan Pasir adalah daerah kekuasaannya. Sehubungan dengan penyerahan tersebut, utusan VOC mengunjungi Pasir pada 1789 dan diterima oleh Perdana Menteri Pasir, Pangeran Kesumaningrat. Namun, Kesultanan Pasir dengan tegas menolak hal tersebut dan menyatakan bahwa Pasir bukan lagi wilayah Kesultanan Banjar. Dengan demikian, Sultan Banjar tidak berhak menyerahkan negeri mereka pada VOC. Para utusan VOC kemudian meninggalkan Pasir tanpa sanggup melakukan apa-apa. Sultan Dipati Anom Alamsyah mangkat dan digantikan oleh Aji Panji atau Pangeran Kesumaningrat, yang sebelumnya menjabat sebagai Perdana Menteri. Ia bergelar Sultan Sulaiman II Alamsyah tahun 1799 sampai tahun 1811. Kesultanan Banjar ternyata menagih lagi upeti berupa emas pada masa pemerintahannya, tetapi hal ini tidak dipedulikannya karena Pasir telah lama memerdekakan diri dari pengaruh Banjar. Sultan Sulaiman II Alamsyah berjasa membangun kembali armada Pasir yang hancur saat turut serta dalam perang perebutan tahta di Banjar. Dalam bidang keuangan, Sultan menciptakan mata uang baru bagi negerinya yang disebut riel.
Setelah Sultan Sulaiman II Alamsyah mangkat, dia digantikan oleh kemenakannya, Aji IX, yang bergelar Sultan Ibrahim Alamsyah tahun 1811 sampai tahun 1815. Peristiwa penting yang terjadi semasa pemerintahan Sultan ini adalah perubahan perbatasan antara Pasir dan Kutai Kartanegara. Pada mulanya perbatasan antara kedua kerajaan adalah Sungai Aji Raden sehingga kawasan Balikpapan dan Panajam masuk wilayah Pasir. Sultan menikahkan putrinya bernama Aji Siti Jawiyah dengan putra Sultan Kutai. Ketika putrinya pindah ke Kutai, Sultan menyerahkan daerah Panajam dan Balikpapan itu kepada putrinya sehingga tidak lagi menjadi wilayah Pasir. Sementara itu, di Banjar terjadi perkembangan politik penting. Berdasarkan perjanjian antara Sultan Banjar dengan pemerintah kolonial Belanda yang diwakili oleh J. Van Boeck Hollet, setelah kembalinya kekuasaan atas Kepulauan Nusantara dari tangan Inggris pada 1816, Pasir diserahkan oleh Kerajaan Banjar kepada Belanda. Karenanya, kini Belanda merasa berkuasa atas kawasan tersebut, padahal Pasir sebelumnya telah memerdekakan diri dari kekuasaan Banjar. Belanda belum mengambil tindakan apa-apa untuk menduduki Pasir sehingga para Sultan Pasir tetap memerintah seperti sedia kala. Sultan Ibrahim Alamsyah mangkat dan digantikan oleh saudara sepupunya bernama Aji Karang yang bergelar Sultan Mahmud Han Alamsyah atau Mahmud Han Alamsyah tahun 1815 sampai tahun 1843, yang merupakan putra sulung Sultan Sulaiman. 3 tahun kemudian datanglah kapal dagang Belanda untuk pertama kalinya ke Pasir. Mereka membawa barang-barang dagangan berupa kain, roti, gula-gula, cermin, manik-manik, piring, guci, dan lain sebagainya. Perdagangan dilakukan secara barter dengan hasil hutan seperti rotan, damar, dan emas hasil pendulangan tradisional rakyat. Semenjak saat itu, banyak pula kapal dagang dari Jawa dan Makassar yang mengunjungi Pasir. Candu diperkenalkan ke Pasir oleh seorang pedagang Belanda bernama Alexander van Soo. Akibatnya, banyak orang mulai menjadi pemadat sehingga meresahkan Sultan. Guna menyembuhkan para pemadat tersebut, Sultan mengundang seorang tabib Cina bernama Ma Yunfu. Saat perbincangan dengan tabib tersebut, Sultan membuktikan kemampuannya dalam berbahasa Mandarin. Ternyata saat muda, Sultan pernah belajar ilmu bela diri kepada seorang keturunan Cina bernama Han Texiong sehingga berkesempatan belajar bahasa Cina. Sultan Mahmud Han Alamsyah digantikan oleh Aji Adil, saudaranya yang bergelar Sultan Adam II Aji Alamsyah, tahun 1843 sampai tahun 1853. Ia dinobatkan dengan diserahi benda-benda pusaka kerajaan, seperti gong, ceret, pinggan, baki, meriam, dan lain sebagainya berdasarkan tradisi yang berlaku di Pasir semenjak pemerintahan Putri Betung. Menurut tradisi Pasir, setelah seorang raja menerima benda-benda ini barulah ia dianggap sah sebagai pewaris tahta. Peristiwa ini merupakan penobatan Raja Pasir pertama yang dihadiri oleh Residen Banjarmasin selaku wakil pemerintah kolonial. Sebelum berlangsungnya upacara, A.L. Wedik selaku residen menyerahkan hadiah persahabatan berupa peti indah berisikan selembar baju dan celana dari kain yang mahal harganya, sebilah pedang bergagang gading, dan benda-benda lainnya. Pakaian hadiah residen ini yang dikenakan Sultan saat acara penobatannya. Setelah berlangsungnya upacara penobatan, Sultan disodori kontrak politik oleh Belanda yang harus ditandatanganinya. Isinya menyatakan bahwa Kesultanan Pasir mengakui kekuasaan Hindia Belanda. Selain itu, Pasir tidak diizinkan mengadakan hubungan secara langsung dengan bangsa selain Belanda. Pihak-pihak yang menjadi musuh Belanda juga akan menjadi musuh Pasir. Bersamaan dengan masa pemerintahan Sultan Adam II, datanglah seorang pedagang Arab bernama Syekh Syarif Hamid Assegaf dari Semarang yang menjadi sahabat karib Sultan. Bahkan, ia kemudian dinikahkan dengan Aji Musnah, salah seorang kemenakan Sultan. Syarif Hamid kemudian diangkat sebagai menteri kerajaan dan dianugerahi gelar pangeran. Pemerintah Belanda belakangan membenci Sultan Adam karena bantuannya terhadap perjuangan Pangeran Antasari beserta para pengikutnya.
Ketika raja-raja di Kalimantan Timur diminta mengikrarkan kesetiaannya kepada Belanda di hadapan Residen Banjarmasin, Sultan Pasir menolak datang. Sultan Adam mangkat dan digantikan oleh Aji Tenggara, kemenakannya, yang bergelar Sultan Sepuh Kedua Alamsyah tahun 1853 sampai tahun 1875. Ia merupakan raja yang gemar memajukan pertanian dan mengembangkan perkebunan karet di daerahnya. Bahkan Sultan sendiri beserta keluarganya turut berladang dan berkebun sebagai teladan bagi rakyat agar mereka meningkatkan hasil pertaniannya. Pada zaman Sultan Sepuh Kedua ini terdapat seorang pedagang ternak kaya dari Sulawesi Selatan bernama Labaso yang melamar dan menikah dengan Putri Aji Reinah, salah seorang keluarga raja. Dengan demikian, ia kemudian masuk dalam keluarga kaum bangsawan dan memperoleh gelar Pangeran Dipati. Pernikahan ini ditujukan pula untuk menggalang dukungan kaum pedagang Bugis dalam rangka perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda. Aji Timur Balam, putra Sultan Adam, menjadi Sultan Pasir berikutnya dengan gelar Sultan Abdurrahman Alamsyah, tahun 1875 sampai tahun 1890. Berbeda dengan tradisi sebelumnya saat pemilihan Sultan oleh Dewan Adat, kali ini pengangkatan penguasa baru Pasir ditentukan berdasarkan keputusan Sultan sebelumnya. Dengan kata lain, Sultan menunjuk seorang putra mahkota selaku calon penggantinya. Bersamaan dengan itu, datanglah utusan pemerintah kolonial Belanda yang menyetujui tata cara baru tersebut. Kebiasaan baru ini membangkitkan ketidaksetujuan sebagian bangsawan sehingga mereka tidak mengakui pengangkatan tersebut. Akibatnya, jalannya pemerintahan menjadi terganggu. Kendati demikian, pelantikan Sultan tetap berjalan dan ia disodori serta diminta menandatangani Korte Verklaring oleh Belanda. Perpecahan yang sedang berlangsung itu dimanfaatkan baik-baik oleh pemerintah kolonial. Mereka melancarkan politik divide et impera dengan mendekati kalangan bangsawan yang tidak setuju terhadap pengangkatan Sultan Abdurrahman. Kalangan bangsawan tersebut dipersilakan mengajukan dan mengangkat calon lain sebagai Sultan Pasir. Pilihan jatuh kepada Aji III, putra Sultan Mahmud Khan Alamsyah. Pada mulanya, Aji III menolak kedudukan tersebut, tetapi akhirnya setuju diangkat sebagai Sultan Pasir. Penobatannya berlangsung pada 1885 dan selanjutnya menyandang gelar sebagai Sultan Muhammad Ali Alamsyah. Dia juga disodori Korte Verklaring yang isinya sama dengan yang ditandatangani oleh Sultan Abdurrahman. Akibatnya, kini terdapat dua orang sultan di Kesultanan Pasir. Adanya dua orang sultan itu hampir memantik timbulnya perang saudara. Untunglah salah seorang bangsawan Pasir bernama Pangeran Ratu, adik lain Ibu Sultan Abdurrahman, turun sebagai penengah. Disepakati bahwa kedua orang sultan harus saling mengakui satu sama lain. Wilayah kekuasaan mereka juga dibagi. Wilayah Pasir sebelah utara Sungai Kandilo menjadi wilayah kekuasaan Sultan Muhammad Ali Alamsyah, sedangkan bagian selatan menjadi daerah kekuasaan Sultan Abdurrahman Alamsyah. Ditetapkan pula apabila salah seorang sultan mangkat, maka Pasir akan bersatu kembali. Sebagai pelengkap dan bahan perbandingan akan disajikan pula uraian mengenai peristiwa ini berdasarkan sumber-sumber lain. Menurut URL Sadurangas, id 10. HTML, sepeninggal Sultan Sepuh Kedua, rakyat di benua mengangkat Pangeran Aji Timur Balam sebagai raja dengan gelar Abdurrahman Alamsyah, tahun 1876 sampai tahun 1896. Sementara itu, rakyat di Muara Pasir menobatkan Pangeran Aji III sebagai raja yang bergelar Muhammad Ali tahun 1876 sampai tahun 1898. Sumber yang berasal dari URL memberikan tahun yang berbeda. Sultan Abdurrahman Alamsyah dicantumkan memerintah dari tahun 1875 sampai tahun 1890, sedangkan Sultan Muhammad Ali dari tahun 1880 sampai tahun 1897. Tampaknya sumber Wikipedia juga memberikan nama dua orang penguasa Pasir yang memerintah hampir bersamaan, dan juga menyebutkan mengenai adanya dua orang sultan di Pasir yang menandai pecahnya kerajaan tersebut.
Buku Sejarah Perlawanan Terhadap Imperialisme dan Kolonialisme di Kalimantan Timur halaman 16-17 memberikan keterangan berbeda dan tidak menyebutkan perpecahan kerajaan ini. Sultan Adil Khalifatul Mukminin, yang tampaknya mengacu kepada Sultan Sepuh kedua dalam http://Kesultanan_Pasir. Tripod.com/Sadurangas_it10.html digantikan oleh putra Sultan Mahmud Han yang bergelar Sultan Muhammad Ali Khalifatul Mukminin. Ia dikenal sebagai seorang raja yang taat beragama. Ia pun memberikan keringanan kepada para pegawainya saat bulan puasa. Karena itu, perintah residen sering terbengkalai saat bulan puasa. Tentu saja residen tidak menyukai hal ini, apalagi Sultan memberikan perlindungan bagi pengikut Pangeran Antasari yang memberontak terhadap Belanda. Asisten residen Belanda mengetahui hal ini dan meminta Sultan berangkat bersama-sama ke Banjarmasin untuk mempertanggungjawabkan hal ini. Dikarenakan saat itu masih bulan puasa, Sultan menolak permintaan tersebut. Residen menjadi marah mendengar pembangkangan ini dan sebulan kemudian dengan disertai sepasukan tentara ia mendatangi tempat kediaman Sultan. Setibanya di istana, residen menegur Sultan dan menuduhnya tidak layak memerintah serta terlalu banyak membangkang terhadap Belanda. Mendengar teguran itu, Sultan menjadi marah dan menyatakan bahwa sebagai penguasa ia berhak menentukan sendiri nasib kerajaannya. Karena penentangannya terhadap pemerintah Belanda, Sultan ditangkap dan diasingkan ke Banjarmasin. Sumber yang sama juga menyebutkan bahwa penggantinya adalah Sultan Abdurrahman yang merupakan putra almarhum Sultan Adam. Di masa kekuasaan Sultan ini, Belanda mewajibkan pembayaran pajak bagi rakyat pasir yang sudah dewasa. Pada 1890, Sultan Abdurrahman Alamsyah mangkat sehingga Sultan Muhammad Ali Alamsyah menjadi satu-satunya penguasa seluruh pasir. Sebelum menjadi sultan, ia mempunyai tanah lungguh di Samuntai, Modang, dan Buru yang kaya akan hasil bumi bernilai tinggi, seperti madu, rotan, damar, dan lain sebagainya. Hasil bumi tersebut diperdagangkan oleh putranya, Pangeran Prabu, hingga ke Singapura serta Hong Kong. Ia tidak bersedia menjualnya kepada para pedagang di dalam negeri karena di pasaran luar negeri berbagai hasil bumi tersebut jauh berlipat-lipat harganya. Keberhasilan dalam perniagaan ini menjadikan beberapa pedagang di kawasan tersebut merasa iri hati. Salah seorang di antara mereka, Lama Raja, seorang saudagar kaya yang banyak menjalin hubungan dagang dengan Banjarmasin, Surabaya, Gresik, Batavia, dan Singapura, mengadukan Sultan kepada Residen Julius Broers selaku Kepala Afdeling Kalimantan Selatan dan Timur. Residen melayangkan teguran kepada Sultan, yang antara lain mempertanyakan bagaimana Sultan dapat memerintah dengan baik apabila sibuk dengan usahanya berdagang. Selain itu, perjanjian dagang dengan Inggris di Singapura dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap Korte Verklaring. Sultan menjawab bahwa ia tidak pernah mengabaikan tugasnya dan usaha dagang itu ditangani oleh putranya. Ia menyatakan bahwa tidak pernah ia mengadakan perjanjian dagang dengan Inggris di Singapura. Setelah menerima jawaban dari Sultan, Residen bermaksud mengadakan pemeriksaan sendiri dan mengirim utusannya, tetapi karena saat itu bulan puasa, Sultan menolak menemui utusan tersebut. Hal ini disalahpahami sebagai upaya Sultan mengulur-ulur waktu guna menyembunyikan kebenaran. Selain itu, para bangsawan pemadat yang membenci Sultan juga memberikan laporan palsu sehingga menambah kesan buruk Belanda terhadapnya. Utusan Residen Belanda kemudian menulis laporan bahwa Sultan membenci pemerintah kolonial sehingga layak dilengserkan. Itulah sebabnya, pada 1897 ia diberhentikan sebagai Sultan dan diasingkan ke Banjarmasin. Karena Sultan Muhammad Ali Alamsyah telah diasingkan ke Banjarmasin sehingga terjadi kekosongan pemerintahan, Dewan Adat lalu memilih kemenakan Sultan Abdurrahman yang bernama Pangeran Nata sebagai Sultan berikutnya dengan gelar Sultan Sulaiman II Alamsyah. Tetapi baru 2 bulan memerintah, dia mengundurkan diri dan menyatakan kepada Residen bahwa ia lebih senang bertani. Para bangsawan dan rakyat pasir menjatuhkan pilihannya kepada Pangeran Ratu Raja Besar, putra Sultan Adam.
sebagai penerus tahta Kesultanan Pasir dengan gelar Sultan Ratu Raja Besar Alamsyah tahun 1898 sampai tahun 1900. Setelah menyerah terimakan kekuasaan kepada Sultan baru, Pangeran Nata Panembahan Sulaiman pulang kembali ke kampung halamannya di Selinau. Sultan Ratu Raja Besar mempercayakan urusan pemerintahan kepada para menterinya, terutama Pangeran Mangkujaya-Kesuma. Ia menyerahkan urusan pemerintah dengan residen Banjarmasin kepada menteri utama ini. Pangeran Mangkujaya-Kesuma adalah menantu lama raja, saudagar yang pernah mengadukan Sultan Muhammad Ali Alamsyah kepada residen Jebroers. Karena kerap dipercaya mengurusi masalah pemerintahan dengan residen, timbul ambisi dalam diri Pangeran Mangkujaya-Kesuma untuk menjadi sultan. Relasi antara Pangeran Mangkujaya-Kesuma dengan residen Jebroers sudah sedemikian eratnya, baik pangeran maupun mertuanya kerap membawakan oleh-oleh bagi istri residen. Mengingat kedekatan hubungan ini, tanpa malu-malu Pangeran Mangku menyatakan niatnya untuk menjadi sultan di hadapan residen. Ternyata, residen juga mendukung rencana ini. Residen, Pangeran Mangku, beserta mertuanya merancang siasat untuk mendongkel Sultan Pangeran Ratu Raja Besar dari kekuasaannya. Suatu ketika, Sultan dan menteri kepercayaannya itu menghadap residen di Banjarmasin. Residen menyarankan agar Sultan membuat surat kuasa kepada Pangeran Mangkujaya-Kesuma untuk mengurusi masalah-masalah yang berkaitan dengan pemerintah kolonial sehingga Sultan tidak perlu sering pulang balik dari Pasir ke Banjarmasin. Sultan menyetujui anjuran residen mengenai pembuatan surat kuasa. Sebagai tindak lanjut, residen membacakan sebuah konsep surat yang disetujui oleh Sultan. Keesokan harinya baru dilakukan penandatanganannya dengan disaksikan oleh residen. Sultan menandatangani dan membubuhkan kep kerajaan tanpa membacanya lagi. Setelah itu, ia beserta menteri kepercayaannya pulang kembali ke istananya. Tak berapa lama kemudian, tersiar kabar bahwa Sultan telah mengundurkan diri dan menyerahkan kekuasaannya kepada menterinya, Pangeran Mangkujaya-Kesuma. Berita ini meresahkan para bangsawan Pasir yang lebih berhak menaiki tahta apabila Sultan mangkat atau mengundurkan diri. Mereka menghadap Sultan guna menanyakan kebenaran berita tersebut. Sultan menyangkalnya dan mengatakan bahwa ia hanya menandatangani surat kuasa pelimpahan wewenang kepada Pangeran Mangku untuk mengurusi relasi dengan pemerintah kolonial. Mendengar hal itu, para bangsawan menjadi lega. Beberapa hari setelah itu, Sultan menerima salinan surat yang ditandatanganinya. Betapa terkejutnya Sultan karena isinya tidak sama dengan konsep yang telah dibacakan sebelumnya. Ia baru menyadari telah ditipu oleh residen dan menteri kepercayaannya serta menyesali kelalaiannya tersebut. Sultan segera memanggil kaum kerabatnya yang lebih berhak mewarisi tahta dan menjelaskan hal ihwal penipuan tersebut. Mereka menjadi marah kepada residen dan Pangeran Mangkujaya-Kesuma yang telah mengkhianati rajanya. Demi melancarkan serah terima kekuasaan, Belanda mengirim 3 kapal perang dengan asisten residen sebagai wakil pemerintah Belanda. Pangeran Nata Panembahan Sulaiman yang sebelumnya pernah ditunjuk sebagai penguasa Pasir menjelaskan bahwa serah terima ini tidak sah. Ia memperlihatkan silsilah raja-raja Pasir dan menerangkan siapa saja yang lebih berhak menjadi sultan berdasarkan adat negeri itu. Pangeran Nata mendesak agar acara itu diundur saja. Residen menyatakan bahwa serah terima itu tidak dapat dibatalkan karena didasari oleh surat yang ditandatangani Sultan sendiri dan telah disetujui oleh Gubernur Jenderal di Batavia. Bahkan, residen datang sendiri ke Pasir dengan disertai sepasukan tentara. Akibatnya, Sultan terpaksa turun tahta dan menyerahkan kekuasaan kepada Pangeran Mangkujaya-Kesuma. Setelah menaiki tampuk kekuasaan di Kesultanan Pasir, Pangeran Mangkujaya-Kesuma menyandang gelar Sultan Ibrahim Haliluddin, tahun 1900 sampai tahun 1906. Pemerintahan Sultan baru ini tidak berjalan lancar karena kaum bangsawan yang lebih berhak atas tahta Pasir tidak menyetujui pengangkatannya. Banyak di antara rakyat yang tidak menyukai Sultan karena kekuasaannya diperoleh melalui cara licik. Akibatnya, rakyat mogok membayar belasting pajak. Di antara kaum bangsawan penentang Sultan yang paling berpengaruh adalah Pangeran Panji Nata Kesuma,
putra almarhum Sultan Abdurrahman yang pernah menjabat sebagai menteri pada masa Sultan Pangeran Ratu Raja Besar, Aji Nyesei yang bergelar Pangeran Jayakusumaningrat, putra Pangeran Nata Panembahan Sulaiman, dan Panglima Sentik. Untuk mengatasi pembangkangan rakyat, Sultan mengangkat saudaranya menjadi menteri kerajaan, tetapi rakyat lebih mematuhi Pangeran Panji Natakusuma. Sultan menyarankan kepada pemerintah kolonial Belanda agar mengangkat Aji Nyesei sebagai putra mahkota atau sultan muda demi melemahkan pengaruh Pangeran Panji. Siasat ini berhasil karena sebagian pengikut Aji Nyesei menghentikan perlawanannya. Kendati demikian, Sultan kembali khawatir karena membesarnya pengaruh Aji Nyesei. Sultan meminta kembali surat pengangkatan Aji Nyesei sebagai raja muda dengan alasan hendak dibuatkan salinannya oleh residen. Namun, setelah beberapa kali menanyakannya kepada Sultan, selalu dijawab bahwa residen belum mengembalikan surat itu. Berakhirnya Kesultanan Pasir Aji Nyesei merasa dipermainkan oleh Sultan. Oleh karenanya, ia memutuskan bergabung dengan perlawanan Pangeran Panji. Pertentangan antara kedua pihak makin meruncing sehingga Sultan merasa tidak sanggup lagi menguasai keadaan. Ketidaksudian rakyat membayar belasting, pajak, mengakibatkan macetnya pendapatan kerajaan. Kenyataan ini menimbulkan citra negatif di mata pemerintah kolonial Belanda selaku atasan Sultan, yang menganggapnya tidak becus memerintah. Sultan mengumpulkan kaum kerabat dan tokoh-tokoh yang memihak kepadanya untuk membicarakan mengenai kondisi saat itu. Sultan berpendapat bahwa ia tidak mungkin terus-menerus mempertahankan kedudukannya sebagai Sultan Pasir. Karena itu, ia menyarankan untuk menyerahkan kerajaan kepada pemerintah Hindia Belanda dan sesudah itu menerima ganti kerugian. Dengan kata lain, Sultan hendak menjual kerajaannya kepada Belanda. Meskipun demikian, sebelum usulan ini diajukan kepada pemerintah Belanda, perlu dilakukan musyawarah terlebih dahulu dengan para bangsawan yang berhak atas tahta. Sultan kemudian mengumpulkan para pembesar dan bangsawan Pasir. Pada pertemuan itu dia menjelaskan berbagai persoalan yang mungkin timbul karena dikeluarkannya aturan kerja rodi yang mewajibkan rakyat bekerja paksa selama 20 hari setiap tahun dan membayar pajak. Apabila peraturan ini diterapkan, rakyat akan menentang sehingga berpotensi menimbulkan persoalan di kemudian hari. Oleh karenanya, Sultan mengusulkan untuk menyerahkan kerajaan Pasir kepada pemerintahan Hindia Belanda dan menerima ganti rugi berupa uang. Aji Nyesei, Pangeran Panji, dan bangsawan lainnya tidak setuju dengan hal itu karena kerajaan Pasir merupakan pusaka milik leluhur yang harus dipertahankan. Sebaliknya, para pejabat dan bangsawan yang memihak Sultan, seperti Pangeran Mas dan Pangeran Dipati, setuju dengan hal itu. Selanjutnya, secara sepihak Sultan melayangkan surat kepada residen di Banjarmasin mengenai penyerahan kerajaan Pasir. Beberapa waktu kemudian tibalah surat balasan dari Gubernur Jenderal yang menyatakan bahwa pemerintah kolonial setuju menerima penyerahan Pasir dan memberikan Syadelosteling, ganti rugi, kepada Sultan dan kaum bangsawan asalkan Sultan, Pangeran, dan para menteri bersedia melepaskan jabatan serta tuntutannya atas kerajaan Pasir. Mendengar bahwa Sultan telah menjual kerajaan Pasir, Pangeran Panji, Panglima Sentik, dan bangsawan lainnya menentang penyerahan tersebut. Mereka lalu merencanakan gerakan perlawanan. Meskipun demikian, rencana penyerahan kerajaan ini berjalan terus. Setelah surat tanggapan dari Gubernur Jenderal di Batavia diterima Sultan, saudaranya yang bernama Pangeran Menteri, dan Lama Raja, mertuanya, berlayar ke Banjarmasin guna mengadakan pembicaraan dengan residen. Isi pembicaraan itu tidak seorang pun yang tahu kecuali mereka sendiri. Pada Oktober tahun 1908, residen memberitahukan bahwa uang ganti rugi dengan jumlah keseluruhan Vel 377.267 telah siap dan akan dikirim ke Tanah Grogot untuk diserahkan kepada Sultan, menteri, beserta para bangsawan yang berhak atas tahta Pasir. Wakil pemerintah Belanda menjelaskan terlebih dahulu bahwa setelah diterimanya uang itu, mereka semua akan melepaskan haknya atas Kesultanan Pasir. Para menteri secara otomatis meletakkan jabatannya dan kaum bangsawan tidak dapat lagi menuntut haknya. Setelah itu,
dikeluarkan akte penyerahan dan selembar dokumen yang harus ditandatangani masing-masing pihak sesudah menerima uang ganti ruginya. Ketika tiba giliran Pangeran Panji, ia sangat marah dan mengatakan bahwa dirinya tidak sudi menyerahkan atau menjual kerajaan Pasir kepada pemerintah Hindia Belanda. Mendengar pernyataannya itu, wakil pemerintah Belanda menjadi marah dan menyatakan bahwa keluarganya yang lain telah bersedia menandatangani penerimaan ganti rugi. Bila Pangeran Panji tidak bersedia menandatanganinya, maka uang itu akan diserahkan kepada orang lain. Sultan Ibrahim turut berbicara dan menerangkan bahwa dalam perundingan dengan para menteri beserta kaum bangsawan, Pangeran Panji telah menyetujui penyerahan tersebut. Pangeran Panji menyangkalnya sehingga terjadi pertengkaran dengan Sultan Ibrahim. Wakil pemerintah Belanda menengahinya dan Pangeran Panji yang merasa kesal lalu meninggalkan pertemuan dengan tidak menerima uang ganti rugi sepeser pun dari Belanda. Sebagai gantinya uang itu lalu diserahkan kepada Pangeran Ratu Agung Luasi. Ketika tiba giliran Aji Nyesei untuk menandatanganinya, sejenak ia tampak ragu dan meminta pertimbangan ayahnya, Pangeran Nata Panembahan Sulaiman. Dengan menerima uang ganti rugi, berarti ia meletakkan jabatannya selaku Raja Muda, tetapi karena banyak pihak telah menerimanya dan khawatir uang itu akan jatuh ke tangan orang lain bila ia menolak, dengan terpaksa Aji Nyesei membubuhkan tanda tangannya. Begitu semua pihak yang berhak telah selesai menerima bagiannya masing-masing, berakhirlah kerajaan Pasir untuk selama-lamanya. Perlawanan terhadap Belanda penyerahan kerajaan ini masih memendam ketidakpuasan, terutama dari kalangan Pangeran Panji dan pengikutnya, sehingga ia tidak mau menerima uang ganti rugi dan meninggalkan pertemuan. Pangeran Panji kemudian mengumpulkan pengikutnya, seperti Panglima Sentik, Singanegara dari Pasir Tengah, Kepala Suku Dayak Kakadegu Aji Mujuk, dan lain sebagainya. Ia juga menjalin hubungan dengan perkumpulan Syarikat Islam, SI, yang saat itu sedang melebarkan sayapnya di berbagai penjuru kepulauan Nusantara. Bersama-sama dengan warga suku Dayak, Pangeran Panji berniat mengadakan perlawanan terhadap Belanda. Pada 1912, berita ini tersiar juga ke telinga Belanda. Karenanya, pemerintah kolonial mengirimkan pasukannya untuk menangkap Pangeran Panji beserta para pengikutnya. Niat Belanda ini diketahui oleh Pangeran Panji sehingga ia beserta saudaranya, Aji Moko dan Aji Bensono, beserta Panglima Sentik menyiapkan perlawanan. Pagi-pagi sekali, mereka telah bersiap siaga di tepi Sungai Kandilo guna menghadang kedatangan pasukan Belanda. Begitu perahu-perahu Belanda mendarat tidak jauh dari tempat persembunyian mereka, dengan sekonyong-konyong keluarlah pasukan Pangeran Panji yang bersenjatakan tombak, mandau, sumpitan, dan lain sebagainya. Karena persenjataan yang tidak seimbang, Pangeran Panji berhasil ditangkap dan diasingkan ke Banjarmasin. Dengan diasingkannya Pangeran Panji, perlawanan dilanjutkan oleh pengikutnya yang bernama Mat Janang. Perlawanan berakhir saat ia tertangkap. Perlawanan lainnya dilakukan oleh saudara Pangeran Panji pada 1914. Perlawanan ini bernasib sama dengan perlawanan-perlawanan sebelumnya. Pada Juni tahun 1915, kembali pecah perlawanan bersenjata di Pasir yang makin meluas di bawah pimpinan beberapa pemuka suku Dayak. Mereka bersumpah menjalankan amanat Pangeran Panji untuk mengusir Belanda dari Pasir. Sementara itu, gerakan Syarikat Islam mulai tersiar ke Pasir dan mendapatkan pengikut pula dari kalangan bangsawan. Organisasi itu menanamkan semangat kebangsaan dan kesadaran politik. Banyak kaum bangsawan yang memasuki organisasi tersebut dan bahkan mantan Sultan, Sultan Ibrahim, bersedia menjadi Presiden Syarikat Islam di Tanah Grogot. Dengan bergabungnya Aji Nyesei dan Pangeran Ratu Raja Besar, organisasi itu makin berkembang. Tumbuhnya kesadaran politik menyadarkan kaum bangsawan mengenai pandangan Pangeran Panji yang dahulu tidak bersedia menyerahkan kerajaan Pasir. Kaum bangsawan mulai memahami bahwa mereka selama ini hanya diperalat oleh Belanda. Karena itu, Sultan yang dulu menjual kerajaannya, kini berbalik menentang Belanda. Dengan adanya gerakan perlawanan pengikut Pangeran Panji serta perjuangan melalui organisasi Syarikat Islam pimpinan Sultan Ibrahim, roda pemerintahan Belanda di Pasir tidak berjalan sama sekali.
Belanda segera mengetatkan patrolinya dan berhasil menangkap Wana beserta Panglima Singa yang merupakan tokoh-tokoh perlawanan. Pada November tahun 1915, didatangkan pasukan dari Banjarmasin untuk memadamkan pemberontakan di bawah pimpinan Andon Ngoko dan Andin Gedang. Selanjutnya, pada Desember tahun 1915 pasukan tambahan didatangkan dari Jawa. Di tahun berikutnya, Belanda menangkapi tokoh-tokoh Si dan dengan keputusan nomor 43 Gubernur Jenderal tertanggal tanggal 19 November tahun 1917, Partai Si dinyatakan terlarang serta dibubarkan. Seluruh pengurusnya dinyatakan bersalah. Selanjutnya, berdasarkan keputusan nomor 25 tanggal 31 Juli tahun 1918, dijatuhkan hukuman sebagai berikut kepada bekas sultan dan para bangsawan yang terlibat dalam Si. Sultan Ibrahim Haliluddin diasingkan seumur hidup ke Teluk Betung. Pangeran Menteri, saudara Sultan, diasingkan seumur hidup ke Padang. Pangeran Perwira diasingkan 10 tahun ke Banyumas. Aji Muyuk dijatuhi hukuman pengasingan ke Bengkulu. Aji Nyesei diasingkan 10 tahun ke Banjarmasin. Pangeran Singa diasingkan selama 10 tahun ke Garut. Andin Dek dan Andin Ngoko dihukum masing-masing 10 tahun serta diasingkan ke Aceh dan Sawah Lunto. Andi Gedang, Sebaya, dan Wana dijatuhi hukuman masing-masing 10 tahun serta diasingkan ke Semarang, Cilacap, dan Blitar. Semasa berada di pengasingannya di Teluk Betung, Sultan menderita sakit sehingga dipindahkan ke Cimahi. Penyakit Sultan bertambah parah dan ia meninggal di sana. Pangeran Menteri juga wafat di pembuangannya di Padang. Seluruh pejuang-pejuang lain juga wafat di tempat pengasingannya, kecuali Aji Nyesei yang dapat kembali ke Pasir dengan selamat setelah masa hukumannya habis.